Oke teman, kali ini kita akan reaction video. Mungkin kita akan reaction video beberapa hari ini karena mereka udah upload konten-konten terbaru di channel mereka, jadi kita bisa reaction. Oke? Dan aku mohon izin sama Bang Rizky Play untuk reaction kontennya dan dikasih komen-komen tentang mungkin ada video game, video TikTok bisa lah guys. Karena kita campur-campur konten sini ya. Oke teman, jangan lupa dikasih like-nya, dikasih komentarnya. Dan bagaimana alur episode terakhir dan episode kedua, kita review. Langsung masuk ke alur ceritanya. Langsung saja. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Bang Theo. Sebenarnya kita backkan baru sampai aku pulang ini. Tadi dan semua keluarga, ya semua keluarga dan baru sampai. Tapi aku tahankan guys untuk kalian teman. Dan kali ini kita akan lanjut lagi episode kedua yang kita reaction kartunnya kemarin ya. Ini udah ada beberapa yang udah ngupload video seram, jadi konten hari ini sepenuhnya nanti konten seram. Misalnya nggak ada, kita akan reaction TikTok, mungkin main game lagi. Dan jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen ya. Ada yang sama gue, kenapa sih gak fokus satu konten biar kalian gak jenuh teman-teman. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut langsung videonya. Oke? Ini baru saja apa ini? Pipit adalah pelajar sekolah yang pintar tetapi penakut. Dia pun sering dikerjai dan dimanfaatkan oleh teman-teman sekelasnya. Yang kemarin kan Blimbing ya, gue lupa namanya. Dia murid yang cerdas tapi sering dibully teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan, pembulian itu gak kalian, karena aku pernah merasakannya di kelas 1 SD ya. Oke teman-teman, dan kalau bilang di sini kita tahu meninggal temennya tadi yang dibully, dan mungkin ini balas dendam dia, balas dendam rohnya. Dan tadi kemarin udah dikasih jimat sama kenalan ayahnya atau dukun kenalan ayahnya, tapi pantangannya jangan kena air. Akhirnya kena air juga sama temannya. Oke, kita langsung nonton ya episode kedua, let's go. Nicholas dan Mehmet, suatu hari dia dijailin dan diberi sambal yang melimpah secara diam-diam di sotonya. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Pipit ada alergi berat ke sambal hingga akhirnya dia meninggal dunia. Mehmet dan Nicholas yang mengetahui itu pun jadi sangat ketakutan, apalagi mereka sempat melihat sosok Pipit yang menjadi seram. Mehmet pun sampai membawa jimat penolak arwah agar tidak diganggu oleh hantu Pipit. Apakah mereka akan mendapatkan balasan akan perbuatannya? Atau malah jimat itu akan jadi jalan keluar yang terus bisa melindungi mereka? Simak akhir kisahnya di episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Mohon izin bang, mohon izin reaction kontennya, oke? Tapi nggak diizin, cuma nggak diizin. Kemana sih Niko ini? Jangan-jangan dia bawa lari jimatku. Dasar anak setan, mau selamat sendiri rupanya. Hei, kampret. Ampun, Pit, ampun. Pat, sini. Mampus lo, udah kena air jimat lo. Balikin jimatnya. Met, Pipit ngejar, Met. Ngejar gimana? Wah, jangan-jangan jimatnya hilang ya? Sorry banget, Met. Ini jimatnya tadi kena air. Aduh, gimana sih kamu ini? Ini buat jimatnya bayar 1 juta tahu? Terus gimana nih, Met? Tadi begitu kena air, si Pipit langsung keluar di cermin. Hah? Serius? Iya, serem. Itu makanya jangan sing bully. Pakai muncul tiba-tiba lagi. Berarti aslinya tuh jimat manjur dong ya sebelum kena air. Gimana kalau kita ke rumah Mbak Ucup? Biar dikasih 2 jimat sekalian. Ya, Met. Ayo kapan? Tapi kamu gantiin bayar punya aku juga ya. Jadi Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau gue percaya makhluk itu ada teman-teman. Karena kayak gini, aku pernah mengalami waktu aku kecil ya, waktu
kecil sering aku alami hal-hal yang kayak gitu, serius. Dan dari keluargaku, nenekku dan bibiku dan pamanku dulu, mereka punya kelebihan kayak gitu. Kalau dibilang kenapa gue percaya, awalnya gak percaya gue sama kayak gitu, jujur gak percaya. Tapi setelah gue saksikan sendiri teman-teman, gue percaya teman. Sebenarnya kalau dulu gue mana ada kayak gitu. Tapi kalau udah kita nampak teman-teman, mereka ada, ya mereka ada yang meninggal, misalnya kayak gini ya, meninggal keluarga kita, jangan sedih teman-teman. Kenapa? Selama masih ada keturunannya di dunia, mereka akan menjaga kita teman-teman. Tapi tetap kita harus percaya sama Tuhan. Mereka nomor 3 menjaga kita. Nomor pertama ya Tuhan. Ya. Kalau gue percaya sih, karena gue udah mengerti sama yang kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya kalau ada kejadian yang aneh udah nggak tahu lagi sih. Di kamu bayar total 2 juta. Iya nggak apa-apa, asal nggak dihantuin si Pipit. Kalau gitu, nanti malam kita berangkat. Gas. Jadi gimana Mbah? Arwah si Pipit gak bakal ganggu kita kan? Mbak gak bisa jamin. Lah, bukannya tadi kita udah ritual. Sekarang mana jimatnya? Ini jimatnya. Nah, kalau gini pasti si Pipit gak bisa nakut-nakutin lagi. Kalau sampai dia berani muncul, tinggal pakai ini aja kan? Ingat, jangan sampai jimat ini kena air. Nanti bisa-bisa mantranya hilang. Mbak gak mau tanggung jawab kalau sampai hal itu terjadi. Bungkus pakai plastik. Aman, Mbah. Kalau gitu, kami pulang dulu ya Mbah. Makasih atas bantuannya. Makasih, Mbah. Mari. Nicholas dan Mehmet pun langsung memakai jimat itu dan tak melepaskannya. Besoknya di sekolah, semua pun berjalan dengan tenang. Tidak ada gangguan apapun walau mereka berdua sempat ke toilet, di mana hantu Pipit sering muncul di sana. Mereka pun lega, karena akhirnya bisa melanjutkan aktivitas tanpa ada rasa was-was atau ketakutan. So teman-teman ada iklan. Wah, ternyata beneran aman, Met. Tadi ke toilet gak ada apa-apa. Berkat jimat dari Mbah Ucup ini. Dengan benda ini, si Pipit gak bakal berani gangguin kita lagi. Gas lah, beli mie ayam. Aku yang traktir. Siapa ini tadi pesen es teh 2 jumbo? Saya, Bu. Astagfirullah. Aduh Bu, apaan sih? Aduh, jimatnya basah. Oh, kayak gitu buat si Bibit ada bahasa jimatnya. Oh, hantu yang cerdik juga ya. Duh, maaf Mas. Tadi Ibu lihat setan di sana. Loh, kok nggak ada ya? Setannya mirip sama teman kalian itu. Pipit? Karena jimat itu, Pipit gak bisa ganggu kita. Tapi dia masih bisa ganggu orang lain kayak Bu Kantin, Met. Dan sekarang jimat kita rusak kena air. Duh, Mampus dong. Makanya jangan sering bully. harus ngapain kita sekarang nih? Udah kesurupan bukan nih. Makin menarik ini donat. Sorry ya kalau berisik ya.
Sorry kalau berisik ya semua. Sorry kalau berisik ya. Ayo, ayo, cepetan kering. Kalau bilang ya maklum lah, kok yang buat Pipit meninggal. Anjir, itu pasti Pipit. Kenapa kalian masukkan sambal ke makananku? Sekarang kalian harus ngerasain sakit yang kurasain. Aku harus cari sesuatu sebagai senjata. Cocok nih. Dia mati cuma gara-gara sambel. Sekarang tambahin sambel dan minyak panas. Mampus loh. Woi, Pipit. Hantu mana bisa dibunuh? Rasakan ini. Setan ternyata bisa disiram sambel ya. Panas, panas. Oh iya, tak mungkin gara-gara Pipit kan meninggal gara-gara sambel dan tak mungkin itu penangkalnya ya. Tak mungkin gara-gara hantu yang meninggal itulah. Tak mungkin dia kena sambal ya, penangkalnya ya kena sambal ya. Tolong, panas, panas. Niko? Pedih, sakit mataku. Ya Allah, kenapa ini? Panas. Hei, ada gendeng. Mataku. Kamu apain temenmu? Mataku. Tadi bukan Niko. Mehmet sangat syok dan pingsan setelah tragedi itu. Pak Bon, Bu Kantin, dan para saksi lainnya berkata, Mehmet seperti orang gila yang histeris. Ia menyiram minyak sambal yang panas ke temannya sendiri. Hal itu membuat Mehmet dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengidap penyakit skizofrenia. Oh, udah gila gara-gara hantu Pipit ya. Nah, nih ceritanya nih. Di mana aku? Kamu ada di rumah sakit. Kepalaku sakit banget. Ini, minum dulu. Makasih, Gue Dok. yakin hantu Pipit nih. Kamu tadi di sekolah kenapa teriak-teriak? Ada yang ganggu kamu? Udah, cerita aja. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Kamu digangguin sama Pipit. Jangan sebut nama itu, Dok. Nanti dia datang. Itu dia, Dok. Dok, tolong, Dok. Ada Pipit. Di mana? Ini cuma boneka buat praktik aja kok. Saya yakin tadi lihat Pipit di situ, Dok. Itu cuma efek sakit. Dibuatnya gila nih. Bos. Si Pipit nanti mereka jadi gila nih. Gue yakin. Oke teman, seperti biasa aku bilang ke absen ini ya, yang sering reaction ini pelajaran untuk kita teman-teman. Pembulian itu gak keren. Walaupun kalian teman-teman punya kekurangan atau jangan dibully teman-teman. Karena aku pernah merasakannya juga ya. Oke teman, jangan lupa di subscribe juga channel Bang Skriplek ya. Masih sama channelnya. Dan jangan lupa juga komen di bawah komentar atau mungkin video TikTok, mungkin Bang main game ini di live streaming boleh ya. Oke teman-teman, jangan lupa di aktifkan like-nya dan komen-komennya, oke? Dan bagaimana videonya? Kita review. Selamat tinggal teman, besok lagi kita jumpa, dadah.